Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini ketemu lagi dalam renungan pagi kita seperti biasa. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk satu hari baru yang Tuhan beri di dalam hidup kami. Untuk setiap kasih karunia yang baru juga Tuhan, yang Tuhan sediakan untuk semua berkat dan untuk semua kebaikan Tuhan di hari yang baru ini ya Bapak. Tuhan Yesus, biar kami juga boleh menjadi berkat, kami bisa memberikan berkat yang baru, buah-buah yang baru juga Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan. Ya Bapa, biar Roh Kudus yang pimpin hidup kami, tuntun kami untuk kami bisa lebih baik lagi di hari yang lalu Tuhan. Pagi hari ini juga Tuhan, kami mau belajar sesuatu yang baru untuk kami lebih punya hidup yang berkenan sama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan renungan pagi hari ini dan siap melakukannya juga Tuhan. Hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, salam, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini siapa yang masih tetap semangat menjalani hari? Nah, saya harap semuanya tetap semangat. Nah, siapa juga di pagi hari ini yang masih punya pergumulan, masih punya permasalahan selain saya? Nah, berarti kita semua masih hidup dan punya pergumulan masing-masing. Ya, pagi hari ini saya akan membagikan sesuatu yang ya bukan sesuatu yang luar biasa, tapi saya percaya semua kita juga mengalaminya. Pagi hari ini saya akan membagikan satu renungan yang saya kasih judul What doesn't kill you make you stronger. Kalau dalam bahasa Indonesianya ya, apa yang nggak membunuh kita membuat kita lebih kuat. Nah, mungkin banyak di antara kita udah sering dengar kata-kata ini gitu. What doesn't kill you make you stronger. Apa yang nggak membunuh kita harusnya membuat kita lebih kuat dari sebelumnya. Nah, pagi hari ini saya mau membagikan kenapa sih kadang-kadang hidup kita nggak menjadi lebih kuat, nggak menjadi lebih baik. Ya nggak usah jauh-jauh ya. Saya mencontohkan diri saya sendiri. Kadang saya mengalami pergumulan yang sama. Saya udah pernah mengalaminya dan saya udah pernah melewatinya. Tapi begitu saya ketemu pergumulan yang itu lagi, timbul rasa khawatir dalam diri saya. Nah, kalau menurut kata-kata tadi, what doesn't kill you make you stronger, harusnya apa yang udah pernah kita alami dan kita berhasil melewatinya, harusnya itu membuat kita lebih kuat. Dan harusnya kita nggak perlu khawatir lagi saat kita bertemu masalah yang sama, karena kita udah pernah mengalaminya. Tapi ya itu, kadang-kadang kita sebagai manusia, ya rasa khawatir itu selalu ada. Dan sebenarnya itu juga bertentangan dengan firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya nggak boleh seperti itu. Apalagi kita udah pernah mengalami kasih Tuhan, Tuhan udah pernah tolong kita melewati itu, harusnya kita nggak punya rasa khawatir lagi akan hal yang sama. Nah, dalam Kolose 1 ayat 23 dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus tetap bertekun di dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Nah, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita udah tahu kebenaran, Injil itu udah memberikan kita pengharapan, udah memberikan kita kekuatan dalam menghadapi apapun yang ada dalam hidup kita. Harusnya kita nggak perlu lagi untuk merasa takut, untuk merasa khawatir akan hal-hal yang ada dalam hidup kita. Apalagi hal-hal itu udah pernah kita lewatin. Kadang-kadang hidup kita itu seperti bangsa Israel. Bangsa Israel waktu dibawa sama Tuhan keluar dari tanah Mesir, mereka selama 40 tahun itu berapa banyak mukjizat Tuhan yang mereka udah lihat. Berapa banyak keajaiban Tuhan yang udah mereka rasakan. Pertolongan Tuhan selalu menyertai mereka. Nah, tapi mereka seperti orang bebal. Sama seperti kita juga. Kita udah pernah Tuhan tolong melewati masalah A. Begitu kita ketemu masalah A lagi, kita takut lagi. Kita merasa, waduh, susah banget nih. Begitu kita
ketemu masalah B yang kita udah pernah lewatin, kita juga, aduh gimana Tuhan tolong apa enggak ya. Nah, sama seperti bangsa Israel, ya mungkin kita nggak mengalami di padang gurun, tapi ya di padang gurun dalam kehidupan kita sendiri-sendiri. Ya sama seperti itu. Ya, harusnya itu, yaitu what doesn't kill you make you stronger. Apa yang nggak membunuh kita, apa yang udah pernah kita lewatin, harusnya membuat kita lebih kuat, bukan malah sebaliknya. Nah, kadang-kadang juga kita merasa bahwa kita ini paling susah kalau begitu ketemu masalah. Punya masalah dikit aja udah nggak bisa tidur 2 hari 3 hari. Tapi kadang kita ngeliat orang lain, oh kayaknya dia enak ya, kayaknya nggak pernah punya masalah, tiap kali gua ketemu dia happy aja. Ya mungkin kita lihat luarnya seperti itu. Ya kita mana tahu pergumulan dia seperti apa. Karena nggak semua orang juga kalau punya pergumulan dia cerita kemana-mana. Misalnya saya nggak punya duit, saya ngomong kemana-mana gitu. Ya nggak juga. Ya tapi ya gitu, mungkin ya karena mereka udah kuat, mereka udah melewati apa yang mungkin saat ini masih kita alami. Mereka mungkin udah melewati itu semua, jadi mereka udah nggak merasa susah lagi gitu, nggak harus pasang muka bersungut-sungut. Ingat loh, kesusahan itu beda dengan merasa susah. Banyak orang yang dalam kesusahan tapi mereka nggak kelihatan seperti orang susah. Tapi banyak juga orang yang sebenarnya nggak susah tapi kelihatannya susah. Ya saudara bingung ya. Ya tapi ya faktanya seperti itu. Saya melihat saya punya ada ipar, punya ponakan, anak umur 9 tahun kena kanker stadium 4. Anak ini begitu kuat. Dia tetap mau berjuang. Bahkan begitu tangannya udah bisa bergerak dikit, isengnya keluar, dia lempar sesuatu ke papi maminya. Itu anak yang luar biasa. Ini namanya dia tertimpa kesusahan tapi dia nggak merasa susah. Tapi ada juga saya melihat orang lain, ya koko saya sendiri lah gitu ya. Kadang dia cuma sedikit merasa meriang, ya sakit kepala dikit, ya udah nggak ke toko 2-3 hari. Nah, saudara bisa membedakan dari dua cerita ini, dua orang ini, apa yang saya maksud dengan merasa kesusahan tapi tidak merasa susah, tapi tidak susah tapi merasa kesusahan. Nah itu contohnya. Nah pagi hari ini saya cuma mau bilang itu, bahwa apa yang harusnya nggak membunuh kita hari-hari ini, mungkin kita ada banyak melewati hari-hari yang berat selama masa pandemi ini, harusnya itu membuat kita lebih kuat. Apalagi kita punya Tuhan yang luar biasa. Satu ayat lagi di Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, ayat ini mungkin berkaitan dengan apa yang Bapak Gembala kita sampaikan beberapa minggu belakangan ini, bahwa iman kita harus berakar. Nah, sama pencobaan yang kita udah lewatin itu harusnya membuat akar kita lebih kuat, bukan sebaliknya melemahkan akar kita. Jadi pagi hari ini saya cuma mau mengajak kita bahwa apa yang kita alami selama ini, Tuhan udah berjanji bahwa itu tidak akan melewati kekuatan kita. Jadi tetap semangat dan tetap jadi berkat untuk orang-orang sesama kita, sekitar kita. Dan jangan berfokus sama masalah kita, sama pergumulan kita, sama kesusahan kita sendiri. Jangan melihat bahwa diri kita paling susah, tapi lihatlah bagaimana diri kita bisa menjadi berkat sekecil apapun untuk sekitar kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Bapak yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami boleh belajar Bapak bagaimana mengatasi kesusahan kami Tuhan. Bagaimana kami boleh menjadi lebih kuat Tuhan bersama dengan Engkau di dalam segala kesusahan kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menolong kami. Dan biarlah Bapa dalam segala pergumulan kami, setiap apapun yang kami lewati Tuhan, kami boleh semakin kuat dan kami boleh semakin beriman Tuhan bahwa Engkau Tuhan penolong kami, Engkau Allah yang luar biasa, dan hidup kami terus boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, sertai setiap kami di pagi hari yang baru ini untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Beri kami kesehatan, hikmat dan kasih karunia juga Tuhan.
Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom, selamat pagi semuanya, Tuhan berkati.